Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, majelis kita ini adalah majelis fikir. Fikir apa? Fikir sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Satu hari baginda Nabi ini berjumpa dengan sahabatnya yang masih muda, yang terkenal dengan kecerdasannya, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Maka baginda Nabi bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apa yang sedang kamu pikirkan? Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan, yang sedang saya pikirkan sekarang ini ya Rasulullah, bagaimana kudrat Allah, kekuasaan Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Allah SWT yang telah menciptakan daratan, lautan, bumi, langit, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Maka yang mulia baginda Nabi SAW mengatakan, fikir kamu ini seperti ibadah 1 tahun. Ibadah yang tidak ada fikir seperti itu, maksudnya begitu. Kalau ibadah ada fikir seperti itu, ya tentu aja lebih tinggi lagi nilainya. Kemudian baginda Nabi berjumpa dengan sahabatnya yang lain, yaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bertanya, apa yang sedang kamu pikirkan? Maka Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, yang sedang aku pikirkan ya Rasulullah, bagaimana keadaan negeri akhirat nanti, bagaimana kenikmatan-kenikmatan surga, dan bagaimana penderitaan-penderitaan di neraka. Maka baginda Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidina Abu Hurairah, fikir kamu seperti ini lebih baik daripada ibadah 7 tahun. Tentu yang dimaksud 7 tahun tanpa mikir akhirat. Kalau orang itu ibadah dengan mikir akhirat, tentu nilainya lebih tinggi lagi. Kemudian baginda Nabi SAW berjumpa dengan sahabatnya yang termulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Baginda bertanya, apa yang sedang kamu pikirkan? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, yang sedang aku pikirkan ya Rasulullah, bagaimana seluruh umatmu masuk surga. Baginda mengatakan, pikir kamu seperti ini seperti ibadah 70 tahun. Yang tidak fikir itu. Jadi semulaikan Allah SWT, inilah kemuliaan sebuah fikir. Manusia itu diistimewakan oleh Allah dengan fikirnya. Malaikat-malaikat ibadah jutaan tahun, tapi para malaikat ini tidak ada fikir. Malaikat itu senantiasa taat kepada Allah, tapi tidak ada fikir. Karena mereka ini makhluk yang tidak punya keperluan apa-apa. Mereka tidak perlu makan, jadi tidak perlu mikir cari makanan, tidak perlu minum,
tidak perlu rumah, tidak ada sakit, tidak ada capek, bahkan tidak ada yang maksiat, semua taat semua. Jadi nggak perlu mikir bagaimana orang malaikat-malaikat jadi baik, nggak ada pikir itu, karena malaikat sudah baik semua. Bagaimana malaikat-malaikat makan, nggak ada, karena nggak perlu makan mereka itu. Manusia inilah makhluk yang diciptakan oleh Allah punya fikir. Nah, kalau fikir ini digunakan untuk agama, maka nilainya sangat tinggi. Tapi kalau fikir ini digunakan untuk dunia, maka nilainya kecil. Karena dunia itu sendiri kecil. Dunia itu kecil, malaikat, dibandingkan akhirat. Dunia ini kalau dibandingkan akhirat seperti setetes air lautan dibandingkan lautan yang luas. Arealnya kecil, waktunya kecil, dikit. Akhirat itu selama-lamanya. Dunia ini ya cuman beberapa saat saja. Sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sehari di akhirat itu kayak 1000 tahun di dunia. Kalau kita ini hidup di dunia 100 tahun, itu kurang lebih ya cuma 1 jam kalau dihitung dengan hitungan akhirat. Kalau kita jadi presiden 5 tahun, kalau dihitung akhirat itu 5 menit. Kamu dulu di dunia jadi presiden, betul, berapa tahun? 5 menit. Coba semuanya, ini loh dunia. Kalau dibandingkan dengan negeri akhirat itu betul-betul sedikit. Maka orang yang menghabiskan umurnya untuk memikirkan dunia ini rugi. Sedangkan kalau fikir ini kita gunakan untuk akhirat, sesaat saja kayak ibadah 70 tahun. Ibadah beberapa menit, sholat 2 rakaat lebih mahal dari dunia seisinya. Bagaimana ibadah setahun? Bagaimana ibadah 7 tahun? Bagaimana ibadah 70 tahun? Nanti kalau kita di akhirat tahu nilainya fikir agama, kita akan menyesal, sangat-sangat menyesal. Kenapa dulu saya tidak mau mikir itu, kenapa? Padahal Allah telah kasih saya fikir, Allah kasih akal pada seluruh manusia. Maka kita gunakan kemuliaan yang Allah berikan pada manusia, yaitu fikir ini, untuk perkara yang termulia, yaitu memikirkan agama. Insyaallah malaikat. Hadirin muliakan Allah Ta'ala, semua orang iman sudah paham bahwa satu-satunya jalan keselamatannya satu. Kalau manusia ini dapat ridho Allah.
Kalaupun manusia dapat dunia seisinya, tidak dapat ridho Allah, akan celaka juga. Dunia ini milik Allah, ciptaan Allah, dalam genggaman kekuasaan Allah. Kalau kamu mendapatkan dunia seisinya, tapi Allah marah kepada kamu, nggak ada gunanya. Dunia itu akan diambil oleh Allah, kemudian kamu tidak punya apa-apa. Kalau tidak punya apa-apa sih masih enak, tidak punya apa-apa dan dihukum lagi. Apa yang dibangga-banggakan oleh orang-orang kafir, harta benda, teknologi, kekayaan, jabatan, itu sebetulnya hanya tipuan. Tipuan mulai kan. Dunia ini tidak bisa dimiliki oleh siapa saja. Dunia ini milik Allah. Saya sudah punya tanah, saya punya rumah, sudah ada sertifikat hak milik, maka saya ini orang kaya. Israel datang, ternyata sertifikat tidak ada gunanya. Istilahnya orang Jawa, petok kalah karo patok. Walaupun petoke sak pira wae, nek wis dipatoki ning kulon masjid, ya ora ana gunane. Nggih mboten, Mbak? Diapale niki, petok kalah karo patok. Wis. Petok kuwi istilah wong Boro, nek istilah wong Jakarta girik. Sertifikat, istilah wong Boro pak petok kalah karo patok. Kumpulno petokmu sak lemari, patok sitoke cukup, ora ning gunane kabeh. Tapi kan setan, dunia ini nggak bisa dimiliki oleh siapa saja. Walaupun orang yang ngaku paling kaya, nggak punya apa-apa. Orang yang ngaku presiden, nggak punya apa-apa. Apalagi kok sawah, apalagi kok negara. Dia ini tidak memiliki dirinya sendiri. Kalau Allah sudah tentukan dia mati, akan mati juga. Allah tentukan dia sakit, dia akan sakit juga. Allah tentukan dia tua, tua juga. Presiden-presiden itu maunya muda terus, tapi nyatanya tetap tua. Maunya jadi presiden terus, nggak mau turun, tapi turun juga. Saya ingin jadi presiden terus, nggak mau turun. Oh, boleh aja. Pakai syarat, kamu harus bisa menghentikan matahari dulu. Kalau kamu bisa ngerem matahari, ya boleh kamu duduk terus. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah dunia. Maka orang yang bangga dengan dunia, merasa memiliki dunia, sebetulnya orang tertipu. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa diselamatkan dari api neraka, masuk dalam surga, sungguh dia telah sukses. Adapun kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu.
hari-hari Allah telah memberikan peringatan kepada kita. Kemana itu Brawijaya, Raja Majapahit? Kemana itu Fir'aun, Qarun, Haman, Raja Mesir, konglomerat Mesir? Di mana itu orang Amerika yang katanya bisa naik ke bulan? Sekarang ada di kuburnya masing-masing. Di mana? Di kuburnya masing-masing. Maka seorang sahabat telah bertanya kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, siapakah orang yang paling cerdas ya Rasulullah? Maka begitu Nabi menjawab, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak ingat kematian dan yang paling sangat persiapannya untuk kematian. Ini orang yang paling cerdas, orang yang paling banyak ingat mati. Seorang dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini ada orang nih hebat nih ya Rasulullah, amalannya kuat, ini pinter, pandai, pokoknya hebat lah gitu. Nabi bertanya, dia pernah ingat mati atau tidak? Jarang ya Rasulullah. Itu orang itu tidak seperti yang kamu katakan itu, nggak punya derajat apa-apa. Jadi orang itu walaupun pandai, pinter, bisa bayan 3 jam, kalau nggak banyak ingat mati, belum punya derajat apa-apa. Coba kembalikan, kita ini setiap hari mungkin mati, setiap jam mungkin mati. Berapa banyak orang pagi tadi masih hidup, sekarang sudah mati? Berapa banyak orang yang maghrib tadi masih hidup, sekarang sudah mati? Berapa banyak orang yang sekarang masih hidup, nanti isya sudah mati? Orang semuanya kan, yang isya nanti mati, itu sekarang masih hidup semuanya kan. Coba semuanya kan. Kok kita ini tidak siap-siap mati, tidak memikirkan kematian, hanya memikirkan perkara-perkara yang lain. Mau mantu, mau nyunat nih, mau bangun rumah, mau ini, mau ini, mau ini. Kenapa tidak pernah kita ini mengatakan saya mau mati siap-siap? Coba kalau kita tanya manusia itu, ada apa tuh Pak? Kok kelihatannya sibuk? Ya, persiapan mantu. Ini kok sibuk sekali, ada apa? Persiapan mau nyunatkan. Kok kelihatannya sibuk mau kemana? Mau ke Jakarta. Kok sibuk mau kemana ini? Mau ke Surabaya. Jarang itu manusia yang, kenapa kok sibuk? Saya mau siap-siap mati nih. Padahal semua mau mati, tapi tidak ada yang persiapan, kecuali yang sedikit saja. Berarti manusia itu kebanyakan goblok kalau begitu. Setiap detik tambah dekat dengan kematian, tapi tambah detik, tambah menit, tambah jam, tambah tidak memikirkan mengenai kematian ini. Padahal mati itu cuma sekali aja. Apa yang kita lihat sekarang ini, rumah, istri, anak, jabatan, mobil, sepeda motor, semua ini
sebentar lagi akan kita tinggal semua, pergi ke akhirat. Di sana ternyata tidak ada yang ada gunanya, tidak ada yang ada gunanya selain satu saja, iman dan amal soleh. Nggak ada gunanya semua. Sudah, sekarang begini aja semuanya kan. Kalau kita ini susah mikir, kalau orang itu di Temboro ini jadi lurah, kepala desa, pergi ke Mekah, nanti kalau di Mekah masih jadi kepala desa apa enggak? Enggak. Orang-orang Mekah dia tidak mengenal kepala desa. Dia sudah tua, jenggotnya panjang, dipanggil ya walad, katanya orang Mekah itu. Ya walad itu mana? Nak. Karena orang Indonesia kan kecil-kecil, ini sudah gede-gede dipanggil ya walad. Begitu semuanya kan. Ini baru Temboro Mekah. Nah kalau Temboro Padang Mahsyar, yang dulunya di Temboro katanya ini presiden, ini menteri, konglomerat, sampai di Padang Mahsyar, amalmu apa? Saya ini presiden negara Indonesia wis ambruk. Kamu imannya bener apa enggak? Ikut sunnah Nabi enggak? Wah, ini belum saya pikirkan ini. Nah, kamu mikir apa? Mikir pembangunan jalan tol dari Surabaya ke Jakarta. Wah, Masya Allah, semalekan. Ini kayak begini nasibnya manusia itu. Tapi ini jangan kamu pahami nggak boleh bikin jalan loh, bukan begitu. Maksudnya itu bukan begitu. Bikin jalan, jalannya untuk ke masjid. Insya Allah malaikat. Tandanya apa? Waktu sholat bikin jalan ini berhenti. Katanya ini ibadah bikin jalan supaya orang-orang mudah ke masjid. Yang bikin jalan sendiri loh nggak ke masjid. Nah. Kenapa ke sawah? Ini kan cari rizki yang halal kan ibadah. Hayya 'alas sholah terus saja di sawah. Bletok. Kalau memang kamu ini ke sawah niatnya untuk bekal ibadah, mestinya mendengar hayya 'alas sholah ya ke masjid, bukan ke sawah saja.